Ya, teman-teman, ada berita kurang mengenakan nih, bahkan tidak enak banget ya. Baca di apa nih? Di harian bisnis ya. Di bisnis Indonesia ya, .id. Oknum karyawan bursa terima gratifikasi IVO bayi buka suara. Nah, ini beritanya seperti ini teman-teman lihat kan, teman-teman nanti mungkin lihat bisa beritanya di bisnis Indonesia ya. Bisnis.com nih, bisnis.com. Baik teman-teman, ini emang kayaknya inilah yang menyebabkan emiten-emiten yang baru IPO gitu ya, menjadikan kurang begitu greget gitu ya. Malahan ada beberapa emiten yang langsung digocap gitu ya. Dan ini terjadi antara bulan Juli sama Agustus teman-teman ya. Jadi surat beredar di kalangan wartawan bursa yang menulis bahwa manajemen pada Juli Agustus melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada 5 orang karyawan. Jadi mungkin ini terjadinya udah lama kali ya. Cuman ketahuannya itu pada bulan Juli dan Agustus gitu ya. Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di divisi penilaian tuh. Penilaian perusahaan BEI atas imbalan uang yang diterima. Oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing. Jadi kayaknya banyak emiten-emiten yang kurang penilaiannya kurang gitu dari bursa, ini diloloskan sama si 5 orang ini ya. Dia soalnya sebagai bagian dari divisi penilaian gitu kan. Ini menjadikan investor-investor itu terutama retail ya tergoda gitu kan. Harusnya emiten ini emang jeblok gitu kan. Malahan tidak boleh listing di bursa, ini malah diloloskan. Nah, inilah yang kerok dari mungkin beberapa IPO ini yang istilahnya bobrok gitu. Sekarang lah sampai ke FCA gitu kan, nggak dari 50 nggak mau diangkat lagi ya. Mungkin inilah penyebabnya gitu loh, perusahaan-perusahaan yang bobrok istilahnya dimasukkan ke bursa gitu kan. Ini divisi penilaiannya harus di ada reformasi, di BEI harus ada reformasi gitu. Harus benar-benar kalau yang IPO itu gitu loh, benar-benar perusahaannya ada gitu, terus memenuhi syaratnya yang benar-benar memenuhi syarat. Jangan sampai perusahaan yang ya istilahnya cuman begitu doang gitu masuk ke bursa, akhirnya yang ngerampok duit retail ya. Retail kalau nyangkut sampai 3 tahun 4 tahun masih mending gitu loh. Istilahnya si market makernya mau ngurusin ini kan. Kadang-kadang market maker sudah nyerahin ke masyarakat, tapi emiten ini nggak mau memperbaiki kinerjanya. Jadi ya begitulah akhirnya, yang harusnya di-up lagi gitu kan karena perbaikan dari emitennya untuk memberikan laporan keuangan ataupun yang lainnya, ini malahan karena tidak sesuai dengan maaf, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan, karena untuk memuluskannya aja bisa nyuap gitu, nyogok, akhirnya ya begitulah gitu saham-saham IPO sekarang itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan ada beritanya ini biar teman-teman mungkin tahu nanti kalau saham IPO itu benar-benar harus dilihat perusahaannya benar apa sih enggak gitu. Jangan-jangan perusahaan cuman modal ruko doang, modal rumah kosong doang gitu bisa listing di bursa gitu kan. Kadang-kadang usahanya apa gitu kan nggak jelas usahanya juga, malah bisa listing di IPO, di BEI bursa kita. Akhirnya kan tertarik gitu kan, retail-retail udah karena naiknya udah tinggi gitu kan. Padahal dibalik prosesnya itu yang membuat kita geram gitu ya. Wah, mudah-mudahan ya si BEI ini bisa memperbaiki lagi lah kinerja dari perusahaan-perusahaan yang mau listing gitu ya. Terutama untuk tahun kedepannya, mudah-mudahan si yang sekarang yang mau IPO sekarang itu periksa lagi deh. Jangan sampai terjadi ini benar-benar enggak istilahnya IPO ini ada permainan enggak, harusnya diperiksa lagi tuh, runtutkan gitu saham-saham atau emiten-emiten yang kemarin nyogok itu ya, kemarin yang diloloskan sama si yang 5 oknum itu ya. Harusnya dirilis aja gitu biar masyarakat atau retail juga, malahan retail harus tahu gitu ya bahwa inilah saham IPO yang listingnya itu nyogok gitu. Dasar emang ya, ada oknum ya, oknum seperti lah namanya oknum juga ya, nggak bisa hilang ya dari negara kita. Emang ya beginilah gitu ya. Oke, mungkin segitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Apabila ada saham IPO, saya bilang kan saham IPO itu tidak ada fundamentalnya, udah
yang ada ya market maker lah yang memegang kuasa atas IPO tersebut ya sampai keluar. Maka saya suka mengingatkan kepada teman-teman jangan sampai beli saham IPO untuk masa depan gitu, tapi kalian tidak tahu kinerjanya. Makanya belilah saham IPO itu nanti setelah 1 tahun atau enggak 2 tahun, karena bisa dilihat dari laporan keuangannya dia masih aktif enggak memberikan laporan keuangan gitu kan. Itulah yang menyebabkan mungkin saham-saham IPO itu nyungsep gitu, nyungsepnya gitu ya. Ya teman-teman, segitu aja teman-teman ya, ciao ya.